Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Fadil dengan RRP 31225210005. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi praktikum 4, yaitu proses dan manajemen proses. Oke, langsung saja. Dasar teorinya ada 5, yaitu konsep proses pada sistem operasi Linux. Yang kedua, sinyal. Yang ketiga, mengirim sinyal. Yang keempat, mengontrol proses pada sel. Dan yang kelima, yaitu mengontrol proses lain. Oke, yang pertama yaitu konsep proses pada sistem operasi Linux. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Setiap kali menggunakan utilitas sistem atau proses aplikasi dari sel, satu atau lebih proses kecil akan dibuat oleh sel sesuai perintah yang diberikan. Beberapa tipe proses yaitu ada 3. Yang pertama foreground, yaitu proses yang diciptakan oleh pemakai langsung pada terminal atau interaktif dialog. Yang kedua ada batch, yaitu proses yang dikumpulkan dan dijalankan secara sekuensial atau satu persatu. Yang ketiga ada daemon, yaitu proses yang menggunakan permintaan atau request dari proses lainnya dan menjalankan tugas sesuai dengan permintaan tersebut. Bila tidak ada request, maka program ini akan berada dalam kondisi idle atau dan tidak menggunakan waktu hitung CPU. Umumnya nama proses daemon ini di Unix berakhiran D, seperti misalnya ini. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu sinyal. Proses dapat mengirim dan menerima sinyal dari dan ke proses lainnya. Proses mengirim sinyal melalui instruksi kill dengan format seperti ini. Kill buka kurung, ini nomor sinyal dengan PID. Nomor sinyal 1 sampai dari maksimum. Nomor sinyal yang didefinisikan sistem standar. Nomor sinyal yang terpenting adalah sebagai berikut, ada 1, 2, 3 seperti ini. Lanjut, yang ketiga yaitu mengirim sinyal. Mengirim sinyal adalah satu alat komunikasi antar proses, yaitu memberitahukan proses yang sedang berjalan bahwa ada sesuatu yang harus dikendalikan. Berdasarkan sinyal yang dikirim ini, maka proses dapat bereaksi dan administrator atau programmer dapat menentukan reaksi tersebut. Mengirim sinyal menggunakan instruksi ini kill in nomor sinyal PID. Sebelum mengirim sinyal PID, proses yang akan dikirim harus mengetahui terlebih dahulu. Selanjutnya yang keempat yaitu mengontrol proses pada sel. Sel menyediakan fasilitas job control yang memungkinkan mengontrol beberapa job atau proses yang sedang berjalan pada waktu yang sama. Job bekerja pada foreground atau background. Pada foreground hanya diperuntukkan untuk satu job pada satu waktu. Job pada foreground akan mengontrol sel menggunakan input dari keyboard dan mengirim output ke layar. Job pada background tidak menerima input dari terminal, biasanya berjalan tanpa memerlukan interaksi. Job pada foreground kemungkinan dihentikan sementara atau suspend dengan menekan Ctrl Z. Job yang dihentikan sementara dapat dijalankan kembali pada foreground atau background sesuai keperluan dengan menekan FG atau BG. Sebagai catatan, menghentikan job sementara sangat berbeda dengan melakukan interrupt job, biasanya menggunakan Ctrl C, di mana job yang di-interrupt akan dimatikan secara permanen dan tidak dapat dijalankan lagi. Oke, yang kelima yaitu mengontrol proses lain. Perintah PS dapat digunakan untuk menunjukkan semua proses yang sedang berjalan pada mesin atau bukan hanya proses pada sel saat ini dengan format PS FAE atau PS AU. Beberapa versi Unix mempunyai utilitas sistem yang disebut top yang menyediakan cara interaktif untuk memonitor aktivitas sistem. Kunci yang berguna pada top adalah S. Set update frequency. U. Display proses dari satu user. K. Kill proses atau dengan PID. H. Yaitu quit. Utilitas untuk melakukan pengontrolan proses dapat ditemukan pada sistem Unix adalah perintah
kill all. Perintah ini akan menghentikan proses sesuai PID atau job number proses. Baik, di sini saya akan melakukan percobaan dari materi yang di atas. Yang pertama itu yes. Mungkin ini saja untuk percobaannya. Berhubung terdapat beberapa kendala pada laptop saya, jadi di sini untuk percobaan selanjutnya, percobaan 6, saya bukakan pada file percobaan saya pada pertemuan lalu dan hasilnya seperti ini. Oke, udah, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.